Warren Buffett juga sama, gue beruntung gue dateng pas di acara Berkshire yang terakhir itu tuh kan acara terakhirnya dia Bang tuh. Raditya datang. Dateng gue ke US. Gue tuh udah sampai beli loh itu kelas A Terus? sama kelas B-nya. Tapi waktu itu ada kepepet banget urusan yang nggak bisa datang akhirnya. Oh iya, Iya, padahal itu terakhir waktu bro itu. itu terakhir bro. Makanya. Gue merinding banget pas ada di situ tuh ngelihat kayak Berarti ini, terbang ke Omaha Bang Raditya. iya Omaha. Terus makan steak di tempat favoritnya dia Berarti tuh. beli kelas A kelas B-nya waktu itu. Enggak, gue diajakin lah. Oke. Ada yang ngajak lah. Oke. Ada yang ngajak gue ke sana, terus datang ke situ, terus makan di restoran favoritnya dia di Omaha, ya jalan-jalan ke San Francisco. Ya Warren Buffett gue suka. Banyak podcaster bro. Ada My First Million gue suka. Oke. Itu ada 2 orang. Seru deh podcastnya itu. Yang temennya ini kan, temennya mau investasi, dia baru exit bisnis, dia mau investasi, itu bukan? Awalnya iya, Oke. dua-duanya exit. Oke. Tapi sekarang mereka udah main investment macam-macam lagi Iya. gitu. Sean Puri sama Sam kalau nggak salah hostnya. Kalau nggak salah itu 2. Sempar ya? Sempar ya? Iya. Iya, Kalau nggak salah. Sempar. Nah, gue suka banget. Itu setiap kali gue mau naik pesawat, itu gue download dulu tuh banyak episodenya. Karena kan sejam-sejam tuh. Jadi pesawat gue dengerin sampai tidur. Yang gue suka karena mereka saling nge-pitch ide bisnis. Oke. Jadi si Sam misalnya buka ide bisnis untuk hari ini tuh ini. Terus si Sean-nya bilang kalau ide bisnis gue tuh ini gitu. Jadi saling ngadu ide bisnis gitu. Nah gue pelajarin aja, gue sambil dengerin itu gue suka. Macam-macam sih. Ada The Plain Bagel juga, investment juga. Oke. Tahu Plain Tahu, Bagel tahu. ya? Terus Ben Felix juga gue nontonin. Ya Ben gitu-gitu. Felix tuh yang Rational Reminder ya? Iya, Rational Investing PWL itu. Capital. Iya, itu gue juga suka tuh. Dia suka banyak. Heavy indexing banget tapi ya dia ya? Iya, dan dia suka ngasih paper juga kan. Iya. Ya gitu-gitu aja sih bro, gitu. Oke. Pernah ini nggak apa channel, kalau menurut gue yang paling seru tuh Norges Bank punya. Siapa? Norges Bank. Nggak tahu. Jadi itu SWF-nya Norway. Mereka punya channel YouTube bang. Oke. Jadi CEO-nya si Nicola ini dulu punya hedge fund namanya Echo Capital. Dia interview semua kenalannya dia. Itu paling deep menengah investment. Apa namanya tadi? Norges Bank punya. Norges Bank, oke. Ya ntar gue Norway coba. punya. Itu menarik banget. Kalau Bang Radit suka belajar mungkin. Iya. Mungkin itu terlalu berat buat gue ya, tapi gue coba ya. Gue sih agak kasual sih orangnya. Bagaimana mungkin Bang Radit tuh pengen dikenal nanti suatu saat ketika Bang Radit udah nggak ada, Bang Radit tuh pengen dikenal sebagai siapa? Gue Iya. dikenal sebagai siapa? Iya. Aduh, gue nggak mikirin lagi. Terus terang gue tuh nggak terlalu peduli apa yang orang lihat dari diri gue sih. Persoalan itu doang sih. Gua Pribadi, secara pribadi aja. Secara pribadi ya. Sebenarnya sih gue pengen anak-anak gue aja sih. Anak-anak gue tuh menilai bahwa kebahagiaan yang mereka dapat selama gue hidup tuh cukup buat mereka. Itu aja. Karena ketika udah punya anak bro, semua berubah sih. Buat gue tuh 100% hidup gue tuh untuk mereka sekarang. Termasuk ketika gue udah meninggal nanti, ya mudah-mudahan yang mereka ingat adalah memori-memori baiknya itu. Tanpa dia harus nyari defisit memori ke orang-orang yang salah, katakanlah kayak gitu ya. Jadi kalau buat gue sih itu. Kalau masyarakat luas sih gue gak terlalu mikirin sih gue. Karena gue tuh termasuk seniman yang egois menurut gue. Karena gue hanya melakukan apa yang gue suka. Gue tuh sukanya bikin podcast soal kesehatan ya gue bikin aja. Terus tiba-tiba orang pada menganalisa kan kayak ini sengaja tidak mengundang yang viral-viral supaya bisa terlihat sendirian dengan vertikal yang baru gitu. Enggak sih, gue cuman emang suka aja gitu. Ketika Malam Minggu Miko juga orang bilang membawa web series ke Indonesia sebagai format baru. Ya karena gue suka nonton The Office aja. Gue egois aja gitu. Sampai stand up comedy pun dibilangnya, ya walaupun gue sama Panji diajakin bikin acara pertama itu ya di Comedy Cafe itu. Cuma kan awal-awalnya gue stand up juga gara-gara buat jualan buku. Gara-gara tiap kali gue talk show sepi gak ada yang dateng, apa gue stand up aja ya, kan gue juga pernah belajar gitu. Gue stand up aja, oh ternyata orang suka gini. Ya egois aja gitu, hanya emang buat apa yang gue suka doang gitu. Nah jalan yang gue tapaki dari tahun 2005 sampai sekarang itu hanya karena gue jujur dan emang gue ngelakuin apa yang gue suka sih menurut gue gitu. Salah gak sih bang jadi orang yang egois seperti itu? Karena tadi pas yang private equity gue tanya, itu lumayan mirip lagi ke gue juga karena gue gak touch, karena gue gak suka tuh dealing sama orang gitu. Tapi kan lo kan masuk ke Holy Wings ya? Iya, sangat selektif lah. Seumur hidup gue cuma pernah 2 kali berpartner kayak gitu dan ya dua-duanya went well gitu.
Tapi ya dulu sebelum itu gue nggak pernah, gue punya pikiran yang sama, punya pikiran untuk nggak pernah mau touch karena nggak pernah suka kayak banyak orang. Salah nggak sih jadi orang kayak gitu yang lumayan ngisolasi diri ibaratnya? Gue tuh udah tidak memikirkan salah atau benar gitu. Gue Nggak hanya peduli aja gitu iya, orang lain. gue cuman mikirin utilitas terbaik buat gue di hidup yang gue jalani dengan kebahagiaan maksimal yang gue punya tanpa membuat orang lain rugi. Oke. Jadi ya patokan gue sih gue nggak jahat sama orang aja gitu. Apapun yang gue lakuin, kebahagiaan pribadi gue dengan tidak jahat ke orang lain gitu. Oke. Tapi mungkin banyak orang punya ngerasa nggak enakan dan lain-lain, itu berarti nggak apa-apa kalau misalnya emang kebahagiaannya begini ya nggak usah peduli gitu kata orang. Ya gue juga terserah orang kalau gue gitu. Makanya gue kadang ditanyain, bang gue mendingan ini apa? Ya terserah lu mau ngapain juga terserah lu. Kalau emang lu suka ya lakuin segala macam. Jadi gue nggak pernah ngelihat sesuatu dari ini salah ini benar gitu. Bahkan apapun yang orang bilang di publik ya, gue bisa banget agree to disagree aja gitu. Setiap hari gitu. Kayak tadi kita lagi cerita, lo kan ngitungin resiko inflasi karena ada dolar resiko juga kan dan lain-lain. Ya nggak apa-apa juga. Artinya kan gue pada pakem yang gue punya dengan hal yang bikin gue nyaman, orang-orang lain punya kenyamanan mereka sendiri-sendiri, ya gue nggak masalah. Itu yang kayaknya ngebuat gue cukup panjang dan nyaman dengan apa yang gue jalanin aja sih gitu. Gimana punya pikiran yang bisa transparan seperti itu, bisa menerima kritikan kayak Bang Radit bilang tadi, ketika di kantor itu kan ada radical transparency di mana nggak semua orang setuju, harus ada yang bisa disagree. Gimana cara set culture seperti itu di pekerjaan untuk yang mungkin di kehidupan tuh gimana Bang? Kalau culture itu kan datang dari leader. Kalau leadernya nggak ngasih lihat culture yang lo pengen di dalam kantor, mereka tidak akan ngelakuin itu. Di kantor gue tuh value-nya namanya PRED. Produktif, respect, enthusiastic learner, sama trustworthy. Nah itu yang pegangan kita buat kultur di kantor ini dari value itu. Lo orangnya produktif apa enggak, respect sama orang apa enggak, enthusiastic learner apa enggak, sama trustworthy nggak bisa dipercaya apa enggak. Dari mana value itu datang? Dari konsultan bisnis datang ke sini. Terus dia bilang kayaknya kantor udah harus punya value deh. Apa value-nya? Gue bilang, loh nggak bisa gue yang ngasih. Harus gue interview satu kantor, terus mereka ngasih tahu apa nilai-nilai Bang Radit yang menurut mereka bagus. Nah, pred itu yang keluar bro. Oke. Jadi artinya ya harus leadernya ngeset itu semua. Nah balik ke pertanyaan lo, gimana caranya radical transparency, orang bebas kritik segala macam? Ya guanya juga nggak apa-apa. Gua stand up comedy bro, hampir tiap minggu kan. Gua kalau pecah banget, show gua terakhir gue di UBM, pecah segala macem, show terakhir di Jakarta.